Kemanakah arah market gold dan forex hari ini? Simak di video berikut. Oke guys, welcome back to the Traders Note bersama gue Rangga Wardana. Ini adalah video seri mapping forex harian di mana gue akan memberikan analisa dan pandangan gue mengenai market di pair forex dan gold. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas di banyak pair ya, dari gold, major pair ya, lalu juga cross pair ya. Dan bagi kalian pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, gue taruh playlist di atas ini. Kalian bisa start untuk belajar forex secara free dari playlist tersebut. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini, deskripsi, dan kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Ya, oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke grafik. Tapi seperti biasa, sebelum kita ngomongin grafik, ada baiknya kita lihat dulu untuk big newsnya ada apa hari ini ya. Ini hari Senin, tanggal 3 ya, bulan Juli. Dan untuk hari ini ya, big news yang gede-gedenya hanya satu nih. Kalau di CHF ada setengah 2 nanti. Jam 9 manufacturing PMI untuk USD, tapi saya rasa ini tidak terlalu volatile ya, tidak seperti CPI, NFP atau FOMC kayak gitu. Jadi saya rasa kita perlu trading sesuai technical saja. Dan sekarang kita akan mulai masuk pertama-tama di gold terlebih dahulu, dan seperti biasa kita lakukan analisa multi time frame dan kita lakukan dari daily chart terlebih dahulu. Di daily chart apa yang kita lihat? Pertama trend, lalu support and resistance, dan yang ketiga adalah candlestick pattern terakhir ya. Kalau misalkan memang ada. Nah, pertama untuk tren, itu si gold ini lagi berada dalam tren turun ya. Dengan dia sudah membentur area support yang cukup pentingnya. Jadi kalau kita tarik garis di sini, kita marking di level paling bawahnya kemarin, kita lihat ke kiri, apakah dia sudah membentur support resistance yang kuat atau belum. Untuk itu kita bisa ganti pakai line ya, dan di sini sebenarnya dia hanya ada momentum di sini ya, di kiri-kirinya. Jadi ini bukan key level untuk si gold, tapi ya sebenarnya kalau kita perhatikan di sini ada semacam support. Kita boleh turun time frame untuk mengkualifikasi di H4 ya. Bagaimana price action ketika di bawah sini ya, di levelnya di kiri. Nah, kalau kita perhatikan di level sebelah kiri ya, di mapping di level terendah yang kita bikin garis tadi, di sini ada resistance, di sini dia jadi support ya, dan di sini pun dia bentuknya ada drop base rally ya. Dan kita bisa perhatikan juga kalau dari line di sini juga kelihatan bahwa dia bentuk low, high, lower low, higher high. Jadi levelnya di bawah sini menurut saya merupakan level yang juga penting ya bagi si gold, dan itu sudah di reject ya, sudah di reject ini kemarin hari Kamis ya, di reject dan sekarang mulai naik, sekarang membentur dari moving average 50 di H4. Nah, kalau kita lihat daily lagi naik, candlestick pattern di sini dia juga ada swing low ya, dia swing low dengan morning star nih istilahnya. Jadi mestinya eventually pada akhirnya gold harusnya bisa naik ya, bisa naik, tapi apakah dia lanjut naik dari saat ini atau dia turun dulu? Nah, biasanya lebih enak ada koreksi dulu ya untuk diambil buy di bawah dan lalu dia naik. Sekarang kita turun ke lower time frame H1 atau M30. Nah, seperti biasa di lower time frame saya pakai indikator sesi Asia ya di sini yang kotak warna biru. Oke, dinyalakan. Nah, biasanya dalam konteks market saya juga pernah bikin video mengenai konteks market ya. Videonya saya taruh linknya di deskripsi di bawah. Ini akan lebih enak kalau kita cari buy dan dia di break dulu ke bawah ya untuk supportnya sesi Asia. Jadi yang saya harapkan adalah dia ada koreksi ya di bawah dari supportnya Asia baru dia naik. Nah, pertanyaannya di manakah level tersebut yang ideal ya? Kita naik lagi ke H4 untuk lihat price actionnya. Nah, di sini ketika dia naik dua candle di sini ya, kita bisa marking di order flow di sini ya, saya kasih warna hijau. Kenapa level tersebut penting? Karena sebelum dia candlenya kuat ya, dua candle momentum seperti ini, dia ada koreksi dulu kecil ya, dan sini bodinya juga jelas terlihat, bodinya kecil-kecil lalu dia naik kuat ya. Nah, artinya di level tersebut ada demand yang kuat, dan kita harapkan market bisa terjadi koreksi ke level tersebut. Levelnya adalah 1909 ya, ke bawah 1909 hingga 1905 ya. Jadi range-nya cukup besar. Kita turun lagi lower time frame M30 misalkan, apakah mungkin untuk dicari sell terlebih dahulu ya. Dan saya perhatikan di sini ya, market secara konteksnya dia udah keluar ke atas, jadi, dan di sini juga ada level yang cukup bagus. Kalau kita turun lower time frame M15 ya, di sini akan terlihat
bentuk semacam bahu kiri ya. Kita ganti jadi line lagi. High, low, higher high, lower low ya, sehingga level di sebelah kiri di sini ini merupakan level bahu kiri yang sekarang jadi bahu kanan atau Quasimodo level. Jadi ini cukup enak untuk bisa misalkan di trading cancel dulu ya, turun ke bawah, lalu kita coba cari jika terjadi rejection misalkan nanti sore atau nanti malam, untuk dicari tradingan buy ke atas. Dan selanjutnya kemanakah kalau misalkan dia naik ke atas ini ya, kalau kita dapat di bawah sini tentunya kita bisa targeting pertama ke balik lagi ke level tersebut ya. Jadi ini potensi misalkan turunnya cukup banyak, bisa atas bawah. Nah misalnya contoh ya, nah ini potensi turun bisa 90 hingga 100-an pips, bolak-balik ke atas juga bisa 130 pips ya, kalau misalkan kita dapat dari bawah. Saya rasa itu untuk gold hari ini, dan kalau dia lanjut tentunya overshoot ya. Ini bisa cari eksternal Fibonacci ya, kita bisa gunakan Fibo nanti. Tarik dari high ke low-nya, kita belum dapat low-nya. Misalkan low-nya sampai bawah sini, maka biasanya kita akan targeting ke 1.272 hingga 1.414 ya untuk Fibonacci eksternal. Dan jangan lupa ini nanti dilihat ke kiri, apakah ada misalkan supply area di sana, resisten, untuk mengkualifikasi level tersebut. Nah, kalau dari saya perhatikan di sini ada ya, di sini dia ada resisten, ya di sini dia terlihat cukup jelas, ada ekor-ekor di sini. Artinya ini merupakan resisten yang cukup kuat nantinya. Jadi seandainya dia turun, lalu dia naik, ini akan menjadi targeting yang maksimalnya ya, at least untuk hari ini. Oke, saya rasa itu untuk gold. Nextnya kita akan bahas Euro USD. Nah, ini Euro USD. Kita ganti dulu jadi daily chart ya. Kita lihat trend, support and resistance, dan candlestick pattern. Nah, untuk trend dia sebenarnya kemarin-kemarin naik ya, tapi di sini mulai acak-acakan. Sebenarnya dia ada bentuk nih. Kita juga trading sell kemarin Euro USD minggu lalu ya, drop 100 pips. Karena dia bentuk Quasimodo bahu kiri di sini di resistance kalau kita perhatikan. Nah, kita turun ke H4. Nah, ini di H4-nya. Ini level pentingnya kemarin, dia kena lalu jatuh ya, dia nge-break sedikit. Jadi ini trennya masih turun kalau di H4 ya. Kalau di H4 trennya turun dan posisi sekarang di tengah-tengah ya, kita sedang tidak berada di level yang bagus saat ini untuk buy atau sell. Menurut saya kita turunin lower time frame untuk cari konteks market yang menarik ya. Nah, di sini saya perhatikan kalau dia naik ya, kalau dia naik di sini ada supply yang bagus, levelnya 1.0933. Dan selanjutnya kalau ini tidak bereaksi, level yang lebih tinggi 1.0960 ya. Jadi saya tunggu dua level. Misalkan dia reject di sini, bisa diambil sell. Atau jika tidak ada reaksi di level tersebut, kita akan tunggu level yang lebih tinggi untuk cari tradingan untuk sell ya. Namun sebaliknya, kalau misalkan market dari sini dia berhasil turun pelan-pelan, ya ini mungkin mappingnya untuk Senin atau Selasa, kita mungkin akan mencari level-level bagus di bawah sini untuk cari tradingan untuk buy ya. Levelnya 1.0875 hingga 63 ya, hingga 60. Jadi 60 hingga 75 levelnya di level tersebut. Kenapa level tersebut cukup menarik ya? Karena di sini dia bentuknya juga bagus ya. Bahu kiri low, high, lower low, higher high, dan di sini dia momentum kuat ya. Yang biasanya ini mungkin sekali untuk diisi ke bawah ya. Di sini ada candle momentum, ada candle imbalance. Saya juga pernah bikin video mengenai imbalance beberapa kali. Tapi kondisi saat ini menurut saya kurang enak untuk di tradingin langsung, lebih enak kalau dia ada fake out ya. Konteksnya dia nge-break ke atas, lalu fake out di sini baru dia turun. Nah, ini yang saya tunggu ya di level atas untuk nge-sell. Oke, kalau dia turun langsung dari sekarang, saya nggak akan lakukan eksekusi apapun ya. Selanjutnya GBP USD. Again ya, kadang Euro USD, GBP USD itu similar. Kalau kita nggak dapat pattern yang bagus di Euro USD, biasanya di GBP USD suka dapat, dan saya akan memilih mana yang paling enak untuk ditradingkan. Oke, kita lihat lagi tren support resistance, lalu candlestick pattern ya. Trennya naik, tapi kalau beberapa hari terakhir ya, 1-2 minggu ini dia ada koreksi yang cukup besar, tapi sebenarnya masih di dalam tren naik ya. Kalau misalkan di daily chart ini pun resistennya jadi support, kemarin dia mantul ya. Namun di sini ketika dia turun, dia bentuk drop, ada base sedikit lalu drop, jadi dia berada kejepit-jepit gitu ya. Jadi bisa turun bisa naik kalau misalkan kita lihat dari directionnya. Sekarang kita lihat ke H4,
Nah, di sini di H4 dia trennya turun, dan ketika dia tren turun, dia bentuk pola seperti ini, high, low, higher high, lalu drop ya, sehingga level di sini akan menjadi level bahu kiri ya. Juga disebut Quasimodo level kalau di supply and demand. Biasanya di dalam tren yang turun di H4 ada pattern seperti ini akan menjadi continuation untuk turun ya. Jadi sehingga kalau dia naik ke level tersebut terjadi rejection, bisa potensi untuk terus turun ya. Sekarang kita ganti lagi jadi line, dan saya ganti jadi lower time frame H1 ya. Nah, sehingga yang saya perhatikan pertama, jika memang dia naik sampai level atas 1.2740-an hingga 2750-an, di situ bisa dicari rejection untuk sell. Namun di sini ya, market sudah mulai berbalik arah nih, si GBP USD ya. Dia di sini udah konteks market udah mulai masuk ya. Di sini sesi Asia udah selesai, dia keluar sedikit lalu dia putar balik. Apakah dia bisa drop kuat dari sini? Gitu ya. Jadi yang pertama saya tunggu di atas sini. Lalu yang kedua, jika konteks marketnya ini masuk ya, fake out untuk sell, ini bisa dilakukan menurut saya karena di sini dia juga ada semacam supply area ya di atasnya dari sesi Asia. Dan ini seharusnya potensi untuk turun ya. Turun dulu ya, at least ketemu resistennya sebelah kiri ini menjadi support ya, atau kalau mau idealnya banget itu di sini ya. Oke, jadi potensi turunnya saat ini udah mulai agak ketinggalan, tapi sekitar 40-an pips ya. Kalau overshoot dia bisa 70-an pips. Oke, jadi itu yang saya tunggu, tapi ya ini pun bisa naik dulu ya. Seandainya naik, kita tunggu rejection di atas sini. Tapi saya rasa untuk GBP USD dia arahnya udah seperti akan turun terlebih dahulu. Oke, nextnya Euro Jepang Yen. Tren, support, resisten dan seterusnya. Ini dia tren naik kuat ya, si Euro Jepang Yen. Di atas pun candle bullishnya kuat ya, Marubozu nih. Jadi baiknya kita ikuti tren saja untuk ngebuy. Nah, ya untuk ngebuy, dan pertanyaannya buy-nya di mana? Di sini ada trend line ya. Selama belum ditembus trend line-nya, maka dia harusnya masih turun ya. Gitu. Di sini saya tunggu di bawah ya. Saya tunggu di level bawah di bahu kirinya di sini, karena ketika dia naik dia bentuk low, high, lower low, higher high, dan itu berada di bawah dari support range-nya Asia. Jadi alangkah baiknya ya kalau misalkan dia turun ke bawah sini ya, terjadi rejection di bawah, kita cari tradingan buy-nya. Ini untuk si Euro Jepang Yen ini saya tunggu ya. Terkecuali dia tiba-tiba misalkan dari sini dia break di atas trend line, maka ini breakout yang bagus biasanya karena trend line-nya kebentuk 1, 2, 3, 4 titik ya. Garisnya terbentuk, dan ini juga bertepatan dengan resistennya di sesi Asia, sehingga seandainya dia terjadi breakout misalkan di sesinya London atau di sesinya New York nanti malam, ini saya rasa juga bisa untuk diteruskan trading buy ke atas ya. Syaratnya harus breakout terlebih dahulu. Ini juga terjadi sebelumnya di minggu lalu. Nah, ini dia terjadi pola yang sama ya, trend line di break di sini bertepatan dengan breakoutnya di atas sesi Asia ya. Nah, ini juga saya rasa bisa mirip ya untuk Euro Jepang Yen. Next pair kita akan bahas GBP Jepang Yen. Ini juga mirip dengan Euro Jepang Yen, trennya naik kuat. Lalu candlestick di atas sini ya, ketika dia bentuk new high, itu juga bullish di daily chart ya, agak-agak Marubozu. Jadi naiknya masih cukup kuat menurut saya. Kita bisa pertimbangkan untuk cari buy ya, tapi tunggu koreksi ya, tunggu koreksi karena di sini dia nggak ada trend line sama sekali. Tunggu koreksi mungkin bisa di level demand di bawah sini 182.70-an ya. Kita turun lower time frame supaya lebih kelihatan. Oke, ini adalah range-nya Asia ya, bawahnya di 183.09. Saya tunggu konteks dia ngebreak ke bawah ya, lalu terjadi fake out di level demand tersebut ya, 182.50-an hingga 70-an. Ini saya tunggu levelnya untuk ngebuy si GJ, GBP Jepang Yen. Again, yang namanya mapping ini bukan langsung entry, tapi kita bikin analisa ya, identifikasi dan prediksi mana yang
ketika market berjalan, dia mulai seirama dengan mapping yang kita buat, dan biasanya di situ saya akan berikan sinyal di VIP channel. USD Jepang Yen. Nah, ini dia trennya naik ya, tapi sebenarnya dia udah ketemu level resisten yang kuat nih. Levelnya di sini. Ya, dia udah mulai reject. Candlestick pattern juga di daily chart bearish engulfing ya. Jadi mungkin saja kalau di sini dia bisa turun ya. Tapi belum tentu, karena tren naik kuat, dia bisa saja turunnya sedikit lalu naik ya. Apalagi di H4-nya masih sangat kuat nih. Ini ada demand yang saya perhatikan di sini. Di sini jadi resisten, di sini dia bentuk base ya. Dan di sini bentuknya candle bullish engulfing ya. Sehingga kalau misalkan si USD Jepang Yen nih di level tersebut, levelnya 144.00 hingga 143.86, kita turun lower time frame. Jika dia jebol ke bawah, misalkan di bawah dari support Asia dan dia terjadi rejection di level sini, ini masih mungkin untuk mantul ya. Levelnya di bawah sini. Oke, saya rasa kalau untuk turun, biasanya setelah dia mantul di sini, nanti price action ke besok hari baru bisa dicari tradingan untuk sell. Mungkin seperti itu untuk si USD Jepang Yen. Saya nggak terlalu suka ya basically dengan grafik di USD Jepang Yen saat ini. Dua pair lagi kita ambil di cross pair ya, Euro AUD dan GBP AUD ya. Dan ini lagi mulai coba rejection. Kita naik daily dan H4. Nah, daily ya dia naik trend koreksi 2 candle di daily chart. Dan di sini dia ada candlestick pattern ya sebelum dia nge-break resistance. Ini ada bullish engulfing di daily chart. Dan saat ini lagi coba-coba ke level tersebut. Nah, saya rasa kalau jika terjadi rejection di sini ya, ini bisa diambil mungkin ya untuk tradingan untuk buy. Tentunya semua harus dipasang dengan stop loss ya, dan kita juga harus perhatikan di mana angka round number ya, dan saya rasa round numbernya itu di 1.63 nih. Jadi bisa saja dia drop sampai 1.63 sebenarnya untuk ngisi imbalance yang di sini ya. Kita pasang mapping 1.63 karena itu round number 1.6300. Bertepatan dengan itu ada candle momentum ya, dan dia juga ada semacam support di sini. Oke, jadi saya rasa akan lebih bijak untuk kita trading, tunggu rejection di level tersebut ya. Kalau seandainya di sini gagal levelnya, dan ini turunnya terlihat cukup kuat ya. Jadi kita akan coba tunggu ya, saya akan coba tunggu di level bawah sini. Euro AUD, next GBP AUD. Saya rasa GBP AUD juga masih turun ya, karena di sini dia candlestick patternnya bearish engulfing cukup kuat ya. Di candle jam 8 hingga jam 12 tadi. Dan ini untuk next supportnya itu kemungkinan yang terlihat ya di bawah sini. Di sini pun ada candle Marubozu ya di H4 bertepatan dengan resistance juga yang belum di retest ya. Jadi saya rasa ada potensi untuk GBP AUD terus turun ya, terus turun at least hingga ke level berikutnya 65 pips hingga ke level berikutnya 115 pips kalau dari level sekarang. Levelnya adalah di 1.8950-an ya, next support. Next support berikutnya 1.8900 ya. Euro AUD juga terlihat tadi masih turunnya sepertinya akan kuat ya. Jadi lebih baik cari sell nih sebenarnya kondisi saat ini untuk Euro AUD, karena candlestick di H4-nya juga baru saja tutup kan jam 1, jam 12 ya. Dan ini bearish pin bar seperti ini ya, di dalam tren turun di H4. Oke, saya rasa sekian video hari ini ya. Semoga bisa membantu dalam trading Anda. Dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disiplin, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.